Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Pertama-tama puja-puji serta syukur tak lupa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat ukhuwah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majelis kita mempelajari kalamullah yang mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga dimudahkan dalam menerima ilmu yang dapat kita amalkan untuk diri kita dan orang-orang tersayang kita sehingga nanti menjadi amal jariah dan dikumpulkannya kita dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, apa kabar Bapak-bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus semua ya. Dan mudah-mudahan juga masih terus semangat dan mudah-mudahan terus bisa istiqomah kita belajar hingga akhir hayat kita ya. Karena Quran itu juga bagaimana tergantung akhirnya, bukan bagaimana awalnya. Karena banyak juga orang-orang yang namanya mantan penghafal Quran. Naudzubillah. Jadi pernah menghafalkan Quran. Justru banyak juga fenomena-fenomena di mana yang orang-orang sekarang tuh lulusan pondok justru tidak ada keinginan untuk mengajarkan ilmunya. Atau mungkin hafalannya sudah banyak, malas memurojaah. Naudzubillah. Sehingga apa? Itu disebutnya bukan lagi hafidz. Atau disebut jadi mantan hafidz. Naudzubillah. Makanya mudah-mudahan kita minta sama Allah ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan hingga akhir hayat kita ya. Bukan hanya sebentar atau hanya setahun 2 tahun, namun sampai nafas kita nanti Allah cabut. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tahsin kita dan talaqi kita dan insyaallah sebelum Anda memulai Anda akan sedikit menyampaikan salah satu huruf yang mana juga sering terjadi lahan atau kesalahan dalam melafazkannya, yaitu adalah huruf dhad. Nah, huruf dhad ini merupakan huruf yang sering sekali kita baca ya, terutama dalam surat Al-Fatihah. Ada yang tahu huruf dhad tempat keluarnya di mana? Makhraj dari huruf dhad? Yang tahu? Lisan bagian mana? Tepi lidah menyentuh langit-langit? Langit-langit depan? Hah? Gigi geraham kanan dan kiri yang atas ya, jadi bukan langit-langit, hampir, tapi nggak apa, masya Allah. Jadi kalau kita umpamakan ini lidah ya, ini ujung, ini tengahnya, ini pangkal. Nah bagian mana dhad? Nah ini bagian sini nih, tepinya, kanan dan kiri atau boleh kedua-duanya menyentuh apa? Gigi geraham. Gigi geraham itu yang bagian kita biasa mengunyah daging. Nah kalau ini kan gigi seri, gigi taring. Nah di samping ini gigi geraham. Nah, bagian tepi lidah inilah yang menyentuh. Berarti kan otomatis lidah kita di bawah atau di atas? Nah, di atas semua ya. Nah, dia itu juga memiliki sifat yang namanya hanya satu-satunya dimiliki oleh huruf dhad. Yaitu namanya istitalah, suara yang memanjang. Dan dia juga punya sifat yang namanya itbaq, isti'la. Jadi huruf yang tebal ketika dilafazkan. Nah, makanya Al-Imam Ibnul Jazari juga mengatakan wasadu dhadun ta'u dha'un mutabaqah wa farra min lubbil huruful mutlaqah. Nah, huruf sod, o, lo, nah itu juga merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat yang itbaq dan juga ada idgham. Nah, itu hati-hati ya.
cara melafazkannya. Kalau seandainya kita tidak sempurnakan sifatnya, itu dapat rentan tertukar. Contohnya ketika melafazkan bod, banyak kadang membacanya itu waladolin, itu lidah ditambah o, do. Yang seharusnya bod itu adalah lidahnya ditempel, bibirnya tidak berpengaruh kecuali berharokat dhammah. Jadi hanya bo. Nah, jadi ketebalan bo itu orang Arab itu tidak mengenal bunyi vokal o, tapi mereka taunya fathah yang ditebalkan. Beda ya bunyi do dengan bo. Beda nggak? Bunyi do dengan bo. Beda kan? Nah, huruf dhad itu fathah yang ditebalkan. Makanya sama seperti a, bibirnya terbuka. A, ba, ta, bo. Nah, sama kan? Tapi dia tebal. Oke, sama-sama kita latih ya. Kita tempelkan, kita rasakan lidah kita yang tepi kanan kiri dinaikkan semuanya sama pangkalnya. Anda akan contohkan, silakan didengarkan dan diikuti ya. Anda akan baca dengan sebuah harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bo, boi, bu, ab. Nah, ketika sukun, nah dia ada bunyi yang suara memanjang. Nah, itu disebut dengan istitalah. Jadi bunyinya ab, ab. Nah, kedengaran suaranya? Kedengaran? Bapak kedengaran? Ada sedikit, ada suara kayak ab. Kedengaran? Nah, itu disebut dengan istitalah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, bukan waladhdall, itu tidak istitolahnya. Harusnya walad, baru dibunyikan waladhdall. Nah, baik, kita akan coba sekali lagi ya. Bo, boi, bu, ab. Sekali lagi. Hati-hati juga memantul ad. Hati-hati bunyi d itu ya, jadi memantul. Sekali kita coba, dan ketika harokat kasrah, kadar ketebalannya berkurang, makanya bunyinya dhi, dhi, bukan di. Nah, itu jadi dal, tapi dhi. Sekali lagi, bo, dhi, bu, ab. Ketika dhammah jangan lupa bu. Nah, membulat bibirnya. Sekali lagi ya. Bu, dhi, bu, ab. Oke, baik, kita coba. Silakan Bapak. Sekali lagi bo. Nah, bibirnya jangan bo, tahan bibirnya. Bui. Nah. Panjangan sedikit. Aum. Nah, ini jangan sampai dui, jangan bergetar. Bo. Nah, mantap. Oke, tinggal ketika bo-nya, bibirnya jangan sampai bo. Nah, karena tidak ada pengaruh ketebalan bot di bibir. Oke. Bapak silakan. Do, di, du, at. Oke, coba sekali lagi bo. Lidahnya yang belakang dinaikkan sedikit. Bo, di, du, at. Panjangan. Aum. Al, Kayak suara kodok ketahan. Aum. al, Nah, coba lagi dari awal. al. Bo, Do, bui, di, bu, aum. al. Oke, dilatih lagi Pak ya. Nah, jadi agar suara istitolahnya terdengar ya. Oke, baik, silakan. Do, di, du, at. Sekali lagi coba lidahnya dirasa bo, tebalkan. Do, Nah, tebal gitu. di, Nah, ketika kasrah kadar ketebalan berkurang. Bui, di, bui, di, bui, bui. di. Nah, Do, di, at. nah kasrahnya masih sekali lagi. Bui. Kalau kita baca di itu dal. Nah, coba kalau dal, kalau do, nah sama kan? Nah, coba bui, bodi, bodi, bui. Nah, sedikit lagi tuh. Bui. Nah, berarti dinaikkan lagi lidahnya sedikit lagi. Yang belakangnya belum naik berarti. Ya. Du, au. Ada suara kayak tertahan. Nah, gitu. Sekali lagi terakhir. Dhammah. Bu. Nah, itu istitolahnya udah ada. Oke. Tinggal bui yang belum nanti. Oke.
Nah, ketika itu doi. Ah, gitu. Do-nya tebakan bo. Domahnya bu. Ah, ketika sukun al 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 dikit lagi. Oke, tinggal sukunnya al ya, hati ya. Tinggal sukun bui. Ah, itu di, tapi bui. Coba kalau dal kasrah, kalau dot, ah sama nggak tuh? Gak ada bedanya kan? Coba bui, naikkan dulu, tempel dulu lidahnya ke atas, kanan kirinya baru turunkan bui. Nah, oke, sebelah berarti. Oke, coba bui, bo bui, bui, bo bui, bo bui, bui bui. Ah, tinggal bibir tahan. Ah, gitu tuh. Oke, coba dari awal. Ah, jangan aud. Aud. Sekali lagi. Ah, tinggal kasrah dhi ya. Baik. Silakan. Siapa namanya ini? Gaza. Oke. Baik, silakan tafadhol. Waalaikumsalam. Ayo. Oke ini. Ayo Gaza. Yes, bo, bibir jangan bo, tahan. Ah, masih. Tahan bibir jangan bo, jangan bergerak. Ah, ketika bo sekali lagi. Ah, itu bibir bergerak. Tadi do makrotnya di mana? Ah, tepi lidah kanan dan kiri. Geraham. Oke, bibir disebut. Nah, bibir makrot dari huruf do? Tidak. Kan tadi makrotnya tepi lidah. Bibir bukan makrotnya do kan? Nah, makanya do-nya jangan do, tapi bibir biasa aja. Do. Ah, kayak gitu. Ah, mantap. Ah, mantap. Kayak gitu ya. Jadi jangan bo. Ah, tidak ada pengaruh di bibir. Oke. Nah, sekarang tinggal di dhammah. Ketika dhammah, penyempurnaan harokatnya dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya. Bu. Sedikit lagi. Bu. Kayak kita mau bilang, kayak kita mau nyium orang. Nah, kayak gitu. Sekali lagi. Oke. Ketika sukun, ini jangan aub, jangan ngembang. Aub. Sekali lagi, bo, boi. Oke, mantap. Silakan. Ah, ketika bu dan out ini jangan ngembang. Ah, masih kayak bu, masih mengembang. Tahan ya. Bu. Ah, masih. Ah, itu ngembang tuh. Dibuat lidahnya saja yang ditahan, udaranya juga ditahan. Bu. Ah, masih ngembang. Oke, baik, silakan. Sekali lagi, bo. Ah, masih tuh. Kalau Bapak seperti ini, wo. Ah, begitu dia. Ah, oke. Dah. Nah, sekarang bui. Oke. Ah, bunya masih. Masih. Oke, berarti coba seperti ini. Bu. Ah, coba sukun. Albo. Albui. Albu. Bo. Ah, masih. Tadi. Ah. Tahan. Ah, gitu. Oke. Ah. Alb.
Oke, berarti tinggal dhammahnya yang masih. Bo sama D-nya sudah lebih baik, tinggal bu-nya jangan ngembang. Nanti latihan depan kaca, ya. Biar kelihatan ini ngembang atau enggak. Itu kan. Itu yang ngembang. Oke. Baik. Itu adalah huruf dot. Kita baca lagi sama-sama ya. Oh iya, Pak Tutang ya. Huruf dot. Baik, ada jelaskan sedikit ya. Huruf dot itu dia jangan lupa tempelkan tepi lidah nih. Menyentuh gigi geraham kita yang kanan dan kiri. Dan bibirnya biasa. Nah, jadi tidak perlu bo tapi biasa. Jadi hanya dinaikkan dulu, dirasakan lidahnya sudah nempel ke gigi geraham. Bo, bi, bu, ab. Coba. Kalau Pak Tutang kalau huruf-huruf tebal bagus nih. Kadang tinggal kasrohnya. Bi. Gitu. Sekali lagi. Tadi yang pertama. Bui. Mantap. Mantap. Tinggal sukunnya nih berarti. Aub. Bui. Jangan ada bunyi albo, jadi kol-kolah. Bui. Oke, kayak gitu ya. Jadi kasroh bunyinya apa? Bui ya. Bukan di ya. Kalau di itu jadi dal. Oke. Baik, kita baca lagi sama-sama. Pak belum. Oke. Baik. Tinggal ya. Ayo. Anda contohkan dulu ya. Do, bibirnya kita jangan sampai dia bergerak karena dia tidak berpengaruh. Syukran Pak. Kecuali dia berharokat dhammah seperti ini. Bo, bui, bu, ab. Coba. Bibirnya jangan bo. Tahan. Bo. Ketika kasrah dui. Dui. Hampir bunyi seperti dui, tapi bibirnya tidak dui. 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 Du. Mantap. Berarti tinggal ketika dia kasrah dui. Dui. Itu masih di seperti dal. Coba bodhi. Bodhi. Dhi. Dhi. Bodhi bo. Bodhi. Masih seperti dal. Berarti tinggal dicoba dinaikkan lagi semua madanya. Bo buat dia tebal dulu. Bo. Du. Du. Ab. Berarti tinggal di. Nanti berarti sama aub ya. Jangan sampai dia di itu. Karena kalau kita baca misalnya di itu seperti huruf dal. Karena dal harokat kasroh bunyi gimana? Di. Kalau dot di juga nanti. Jadi jangan sampai ya. Itu menjadi tahan. Karena yang membedakan dot sebenarnya kalau dari makhraj pun berbeda. Dot tepi lidah, dal ujung lidah. Itu berbeda. Tapi kadang orang ketika membaca dot jadi memantul. Bi, bo, ab. Mifad lil. Itu dot harusnya mifad lil. Suara sama juga seperti walau bo, walau ada. Itu di Al-Fatihah tuh yang sering kita baca ya. Oke, kita baca dengan sama-sama lagi sekali lagi dengan semua harokat dan akan contohkan, silahkan diikuti. Bo, bi, bu, ab. Hati-hati ada jangan aud. Hilangkan bunyi aud. Itu jadi kolah. Sekali lagi ya. Bo, bi, bu, ab. Silakan. Oke. Baik. Tinggal nanti silahkan itu dicoba dilatih di rumah ya, berulang-ulang. Kalau bisa depan kaca juga, biar kelihatan bibir kita, masih bergerak nih, masih bergerak. Tidak bergerak nih. Jadi biar ketahuan apakah ketebalan huruf dot kita karena bibir atau karena pangkal lidah. Oke? Baik. Bibirnya tidak bergerak kecuali hanya ada berharokat dhammah. Ingat ya, kaidahnya hanya 4 huruf di Al-Quran yang bibir kita bergerak.
Pertama ma, fa, mim, ba. Ma, fa, wa, ba. Sama saja dibalik-balik. 4 huruf ini saja yang bibir kita bergerak. Selain 4 huruf ini, tidak ada yang bergerak. Karena rahangnya ya. nah, rahang yang terbuka. Rahang sama bibir beda ya. Ini kan bibir nih. Nah, kadang ketika ada yang Imam Jazari juga mengatakan takallufi fin nutqi bila ta'assufi. Janganlah kalian berlebihan dalam menyempurnakan makhraj. Misalnya kayak a'udzu billahi minasyaitonir. Itu takalluf. Biasa aja. Sempurnakan tebalnya, tipisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi tidak kurang, tidak lebih. Nah, itu harus pas. Makanya Quran itu didapatkan dengan cara talaqqi. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan baca satu-satu. Masih ada waktu ya. Insyaallah nanti kalau seandainya masih waktunya pas, di pertemuan selanjutnya anak akan dengarkan lagi tadi huruf-hurufnya. Dan masih ingat yang kemarin kita pelajari ada huruf H, huruf Ain, lalu huruf apa lagi? Si, huruf Shad ya. Nah itu Anda berikan biar bapak-bapak ada pembekalan untuk dilatih di rumah. Jadi kalaupun ketika talaki dapatnya sedikit ataupun tidak terlalu banyak, seenggaknya ada yang bisa dibawa pulang ya untuk dilatih. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan mengenai huruf Dhad? Ini tidak akan tidak saja naik tadi. Iya. Tidak sama sama dal. Bedanya kalau bot ini dia selain pangkal lidah, dia lidahnya ke semuanya naik. Nah, makanya tadi dia punya sifat yang namanya itbaq. Itbaq itu artinya lengket atau menempel. Nah, berarti kalau istitolah itu suara yang memanjang. Nah, tapi kalau itbaq itu lidah kita naik semuanya. 4 huruf so, to, do, dan wo. Itu yang lidah kita pasti menempel. Coba deh. Ada nggak yang bisa baca huruf to, tapi lidahnya nggak ke atas? Lidahnya di bawah. Oh, ho, nggak bisa kan? Pasti kan po, lidahnya nempel. Lalu apa lagi? So, pangkalnya naik, tapi ujungnya di bawah. Lidahnya ke atas gimana? Pangkalnya. Tapi ujungnya yang ke bawah ya, ketemu ujung gigi seri. Lalu ada juga Allah juga nggak bisa kita lafazkan dengan bibir ke bawah. Nggak bisa. Pasti wo, so, wo. Lidah kanan kiri atas ya. Ya. Ujungnya Jadi kemana tuh? kalau ujungnya dia tidak menyentuh dia. Jadi jangan nggak sampai ke depan dia. Dia hanya yang sampingnya saja yang ditempelkan. Nah, jadi ini dia tidak menempel. Oke? Tapi nggak nyampe keluar ya? Tidak, apalagi keluar. Nah, kalau keluar lebih salah lagi. Nah, karena dia tidak sampai dengan keluar. Oke, baik seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan. Kalau dal itu dia dari segi makhraj beda. Dal itu dia ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri dan dia tipis. Yang belakangnya turun semua, makanya bunyinya da. Kalau do, bu. Kalau dal harokat kasrah di. Kalau dot, di. Ya. Oh itu za. Nah, kalau za dia ujung lidah menyentuh ujung gigi. Nah, beda lagi malahan. Nah, beda jauh dengan bo. Nah, bo, za itu beda. Kalau za ujung lidah ketemu ujung gigi seri. Ujung ketemu ujung. Iya. Bertemu dengan ujung gigi. Nah, berarti kelihatan. Bertemu dengan ujung, nggak sampai keluar kayak za atau berlebihan. Tapi hanya ujung pas banget bertemu dengan ujung. Atau kalau lidah kita di belakang gigi itu juga salah kayak za walaupun kedengarannya sama tapi makhrajnya salah. Tapi yang betul za, di, du, ad. Nah, tipis ya. Oke, tapi insya Allah nanti kita akan latih. Ya. Kalau du lidahnya tidak keluar. Kalau du lidahnya keluar. Kalau bu tidak, enggak keluar. Du, a'udzu. Nah, kalau du, beda lagi. Lidahnya tidak keluar sama sekali. Oke? Baik, kita akan coba ya satu-satu. Silakan dari Bapak. Silakan.
Oke, ingat tadi to jangan sampai ini bibir syaitan. To jangan. Jelaskan hi. Hirrah. Him. Belum. Hi. Him. Gitu. Oke. Bibir juga jangan. Tipis. Ar-Rahman. Sekali lagi. Masih sama di him lagi. Coba hi. Sempitkan di tengah-tengah sini. Dia kayak orang kecekek. Gitu tuh. Yau. Tasdid. Iya. Si jelaskan. Ihdinas siratal-mustaqim. Di sini juga hati-hati jangan mustaqim, tapi mustaqim pakai qaf. Nih lidah yang tadi Bapak tanyakan. Tadi dot di mana? Berarti jangan walau. Tapi biasa walau do. Oke, berarti tadi hi jangan lupa diulang. Coba hi. Him. Gitu latihan ya, dibunyikan dulu udaranya baru him. Oke. Lalu tadi mustaqim itu pakai qaf atau kaf? Berarti jangan mustaqim tapi mustaqim. Oke. Lalu bot jangan walau. Tidak, tapi walau. Ya sedikit dulu Pak ya. Nggak apa-apa ya, kita sedikit dulu, nanti kalau seandainya lancar baru kita lanjut. Oke. Silakan Bapak. Coba roh. Gitu. Lamnya jangan alham tapi alham. Tipiskan lagi. Oke, sekali lagi coba Pak. Lam jelaskan jangan hirabbil tapi hirabbil alamin. Belum bil. Itu bil terlalu cepat, tapi bil tipis. Itu tebal bil, tapi tipiskan bil. Hirabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi H kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Him juga sama tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin juga ada sofir. Nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, baik sampai sini dulu Pak ya. Nah, sin itu dibunyikan kayak tadi, nas. Jadi jangan kanasta'in, itu belum sempurna bunyi sofirnya. Jadi harus kanasta'in. Ya, jadi nas mengalir dia, nas. Ah gitu. Nasta'in, coba. Oke, lalu tadi alhamdulillahi rabbil, bunyikan dulu lamnya bil. Kalau itu bil, kalau itu langsung berhenti. Tapi dia hirabbil bil Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, latih itu lupa ya. Lam sama tadi nas ya. Oh, satu lagi. Rah kecil. Oke, sedikit dulu Pak ya. Oke, baik. Silakan. Rohnya tebalkan nir rajim tapi nir gu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Nah, jelaskan nasta'in, ain. Sekali lagi. Ta'in, ain. Coba i. I. Nah, di sini di ainnya. I. Nasta'in. Sekali lagi. Oke. Si, jangan nasi, tapi nasi. Nas, si. Mus, itu juga ada mus. Nah, sofir itu. Di sini juga jangan mustaqim, tapi mustaqim. Sedikit tim. Mustaqim. Sekali lagi. Tinggal sama si tadi. Coba dilatih si, so, si, su, aus, si. Si-nya sama mustaqim, tim. Gitu ya. Jadi jangan sampai mustaqim. Oke, itu dulu ya Pak, sedikit. Ini sya. Waktu itu sya ya, jangan nash. Bibirnya biasa aja. A'udzu billahi minasya. Nah, buat dia mengalir bis. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dhammah du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini juga nas. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين. Bibir jangan nash, tapi dia bibir diam aja bisa. Nas. Belum nas. Coba. Coba. Oke, baik. Tahan dulu. Allahu Akbar. Suara itu gimana? Insyaallah. Gak apa ya, bisa. Gak apa-apa ya. Berapa menit lagi Pak? Sebelum masih berapa? 10 ya. Baik. Tadi afwan di huruf sin Pak. Sin. Itu dia ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Nah, kayak gitu kayak ada sa. Kayak gitu bisa. Sa, si, su, as.
Bibirnya biasa. Nas, nasta'in. Nah, kayak gitu coba. Nah, itu dia, ya. Beda dengan nos. Beda ya. Dia nasta'in. Bis. Nah, sama tuh bis dengan nasta'in. Coba sekali lagi, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nash. Nah, gitu lagi tuh nash. Dia nasta'in. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Nah, itu nash. Nah, biasa. Sekali lagi, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lebih baik. Jadi jangan sampai nash itu jadi shin, ya. Dia kalau udara yang banyak melebar atau tafashi itu jadi sya. Tapi biasanya nas. Nah, beda kan nash dengan nas. Oke, shinnya dilatih sama tadi dhammah ya, jangan lupa disempurnakan dulu. Oke, di situ lupa ya dikit. Oke, silakan. Lam jangan lupa waktu itu gimana? Sekali lagi biar sempurna. Oke. Di tasydidnya jangan nirrajim tapi nirrajim. Nah. Lam jangan keluar lidah. Masih. Bismil. Umpetin lidahnya. Mil. Belum. Mil. Mil. Kayak gitu. Sekali lagi biar nggak berubah. Lagi biar nggak berubah lagi. Lagi. Nah, itu bisa. Nah, dhammah. Du. Belum. Du. Alhamdu. Ini jangan jangan ngembang. Du. Ini ngembang, jangan du. Ha. Du. Nah, gitu. Jelaskan hi rabbil jangan alamin tapi tasydidkannya sempurna. Ar-Rahman. Oke. Jangan malik yaw tapi maliki yaw. Yaw. Nah, gitu. Jangan yaw tapi ya. Coba ya. Yaw. Biar bulat. Yaw. Belum. Yaw. Nah. Oke, berarti di sini kita latih. Coba satu-satu. Ya. Yaw. Maliki yaw. Satu lagi. Yaw. Maliki yaw. Nah, dilatih dulu situ Pak ya. Tadi lamnya udah bagus tuh, jangan sampai keluar lagi lidahnya, ya. Nah, tadi udah bisa tuh, jangan keluar lagi. Oke, baik kita dulu ya. Lamnya, tadi sama roh, ya. Oke, baik. Ini udah mulai belum? Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan sebentar.
Mungkin Bapak kalau yang mau sholat qobliyah dulu silakan sambil ini. Ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. jangan mustaqim, berlebihan. Mustaqim, tapi sedikit aja. Mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi jangan mustaqim berlebihan, hanya mustaqim. Terakhir ke mana? Coba. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna. Kemarin ini apa? Hamzah. Jelaskan yu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Unzi itu tebal atau tipis? Unzila itu tipis, jangan unzila. Ini unzila karena bukan huruf isti'la setelahnya. Kecuali huruf isti'la setelahnya baru tebal. Sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jelaskan bunyi zai. Unzi. Zai itu punya sifat yang namanya sofir. Unzi. Walladzina yu'minuna. Yu, bukan yu, tapi yu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Ikfa. Unzi. Wa ma unzila min qablik. Jelaskan qalqalah. Min qablik. Wa ma unzila min qablik. Qablik. Qablik, baknya ya. Qablik. Wa bil akhirati hum Yu atau yu. Ma tabi'i. Wa bil akhirati hum Yu ma tabi'i. Wa bil akhirati hum yuqinun. Coba. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati. Akhirati Wa hum. bil akhirati hum yuqinun. Oke, hasbuk. Tadi jangan lupa hamzah. Lalu ikfa yang bertemu zai itu tipis, jangan unzila, tapi unzila, tipis. Dan zai punya sifat yang namanya sofir, zi, unzi. Oke, baik, itu dulu ya. Silakan tadi. Nih, mungkin sudah apa ya? Kita lanjut pada bisa mungkin ya. Oke. Masih ada ini. Sudah waktu. Iya, biar sholat dulu deh. Nggak apa ya? Nanti bapak-bapak kalau yang silakan kalau memang ada keperluan. Pulang dulu nanti. Pulang kan. Biasanya begini aja, Pak. Begini aja baca. Di sini aja ini. Enaknya begini. Kan di sini. Insya Allah ya. Ya pulang dulu Pak. Biar datang dari saya dulu yang pulang dulu.